Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang The Million Clinical Muctasial Inventory. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Bilbina Balkisrana, yang kedua Marsha Devi Lestari, yang ketiga Riris Anggi Purborini, yang keempat Naila Mutawakila, yang kelima Afilia Nuraini, dan yang keenam Najwa Aulia Ramadhani. Selanjutnya, apa sih Million Clinical Multi-Assay Inventory atau biasanya disebut MCMI, yaitu alat tes berupa kuesioner yang diisi sendiri oleh orang yang dites dan sudah memiliki standar yang jelas. Tes ini dikembangkan oleh Dr. Theodore Million dengan tujuan untuk melihat dan menilai berbagai hal penting tentang seseorang, seperti bagaimana kepribadian mereka, bagaimana cara mereka mengelola perasaan atau emosi, serta bagaimana sikap mereka saat mengikuti tes ini. Hasil dari tes ini sangat membantu para ahli untuk lebih memahami pola pikir, perilaku, serta gejala-gejala kesehatan mental yang mungkin dialami oleh seseorang, sehingga bisa memberikan penanganan atau bantuan yang lebih tepat dan sesuai. Nah, di bagian ini kita membahas siapa saja yang bisa diperiksa menggunakan MCMI atau Million Clinical Multi-Axial Inventory. MCMI adalah alat tes psikologi yang digunakan untuk melihat pola kepribadian seseorang, gangguan kepribadian, dan juga berbagai masalah psikologis yang berhubungan dengan kondisi klinis. Tes ini biasanya dipakai oleh psikolog atau profesional kesehatan mental untuk membantu proses diagnosis dan memahami kondisi individu secara lebih mendalam. Yang pertama adalah individu dengan gangguan kepribadian. Misalnya seperti gangguan kepribadian narsistik, borderline, antisosial, paranoid, dependent, atau obsesif kompulsif. Orang dengan kondisi ini biasanya memiliki pola pikir, cara berperilaku, dan cara berhubungan dengan orang lain yang menetap dan biasanya sering menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sulit mengontrol emosi pada borderline, merasa diri paling unggul pada narsistik, atau sering melanggar aturan sosial pada antisosial. Melalui MCMI, psikolog bisa melihat apakah pola tersebut masih dalam batas wajar atau sudah mengarah pada gangguan kepribadian yang lebih serius. Yang kedua, MCMI paling sering digunakan pada pasien klinis atau orang dewasa yang sedang mencari bantuan kesehatan mental. Jadi, biasanya untuk individu berusia 18 tahun ke atas yang datang ke rumah sakit, klinik psikologi, atau tempat layanan konseling karena mengalami masalah psikologis tertentu. Bisa pasien rawat jalan atau outpatient maupun rawat inap inpatient. Tes ini memang dirancang khusus untuk populasi klinis, sehingga hasilnya lebih tepat jika digunakan pada orang yang memang sedang mengalami keluhan psikologis, bukan untuk tes umum seperti tes kepribadian biasa. Yang ketiga, tes ini juga bisa digunakan pada individu yang mengalami masalah klinis atau sindrom mental, seperti depresi, gangguan kecemasan atau anxiety, gangguan bipolar, trauma psikologis, hingga gangguan psikosomatis. Kadang seseorang datang dengan keluhan seperti mudah panik, sulit tidur, merasa sedih berlebihan, kehilangan semangat hidup, atau perubahan emosi yang sangat drastis. Yang keempat, MCMI juga kadang digunakan dalam evaluasi forensik atau hukum, misalnya dalam kasus kriminal, perceraian, hak asuh anak, atau pemeriksaan psikologis tertentu dalam proses hukum. Dalam situasi ini, psikolog perlu menilai kondisi kepribadian seseorang, seperti kontrol emosi, impuls, agresivitas, hingga kemungkinan adanya gangguan kepribadian seperti antisosial atau paranoid yang relevan dengan kasus tersebut. Yang kelima, tes ini juga bisa digunakan pada klien konseling. Jadi, bukan hanya untuk orang dengan gangguan berat saja, tetapi juga orang yang ingin memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Misalnya, seseorang yang merasa selalu gagal dalam hubungan sosial, sulit mengambil keputusan, sering merasa tidak percaya diri, atau memiliki konflik batin yang terus berulang. Dan perlu diingat, MCMI tidak digunakan untuk anak-anak atau remaja karena alat tes ini memang dibuat khusus untuk orang dewasa. Selain itu, MCMI juga tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar diagnosis. Jadi, tetap harus menggabungkannya dengan wawancara klinis, observasi, dan alat asesmen lain agar hasilnya lebih akurat. Jadi, singkatnya, MCMI lebih cocok digunakan untuk orang dewasa yang memiliki kebutuhan klinis, baik untuk diagnosis gangguan kepribadian seperti narsistik, borderline, dan antisosial, maupun gangguan psikologis seperti anxiety, depresi, dan bipolar, serta untuk evaluasi hukum maupun proses konseling yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang kondisi kepribadian seseorang. Selanjutnya,
Kapan kita menggunakan MCMI? Million Clinical Multi-Shield Inventory, yaitu MCMI, digunakan terutama dalam pengaturan klinis untuk mendiagnosis gangguan kepribadian dan sindrom klinis seperti depresi dan kecemasan pada orang dewasa usia 18 ke atas yang menunjukkan gejala psikopatologi. Alat ini membantu klinis mengidentifikasi pola kepribadian patologis dan memberikan informasi untuk perencanaan terapi, yaitu asesmen klinis. Ketika ada kebutuhan untuk mengevaluasi pasien yang dicurigai memiliki gangguan kepribadian. Selanjutnya, diagnosa kesehatan mental untuk mendeteksi atau mengonfirmasi gangguan kepribadian, misalnya narsistik, borderline, dan sindrom klinis seperti kecemasan, depresi. Selanjutnya, perencanaan pengobatan digunakan oleh psikolog atau psikiater untuk merencanakan strategis pengobatan yang tepat. Selanjutnya, pengaturan forensik yang digunakan dalam konteks hukum atau forensik untuk asesmen psikologis. Yang terakhir, pemeriksaan kesehatan mental dilakukan pada orang dewasa, umumnya usia 18 tahun ke atas, yang menunjukkan gejala disfungsi kepribadian atau perilaku tidak normal. Jadi, awalnya pengembangan MCMI ini berangkat dari buku modern psikopatologi yang ditulis oleh Theodore Millon. Dari buku itu, para profesional mendorong Millon untuk membuat alat ukur yang bisa benar-benar menilai kepribadian secara nyata. Kemudian, pada tahun 1972 dibuatlah bentuk awal yang disebut Millon Illinois Self-Report Inventory atau MI3. Nah, pada tahap awal ini jumlah itemnya sangat banyak. Ada sekitar 3.500 pertanyaan yang disusun berdasarkan teori kepribadian Millon. Setelah itu, item-item tersebut tidak langsung digunakan, tapi melalui proses penyaringan yang cukup panjang. Ada dua tahap utama, yaitu secara rasional dan empiris. Secara rasional artinya disesuaikan dengan teori, sedangkan secara empiris artinya diuji langsung ke pasien dan juga dinilai oleh klinisi. Dari proses tersebut, item yang kurang jelas, terlalu sering dijawab sama, atau tidak relevan akan dihapus. Jadi jumlahnya terus dikurangi, dari ribuan item menjadi ratusan, sampai akhirnya tersisa 175 item. Setelah penyempurnaan ini selesai pada tahun 1977, alat tes ini resmi diterbitkan. Selain itu, MCMI juga menggunakan sistem skor khusus yang disebut base rate atau BR. Skor ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang memiliki ciri kepribadian tertentu atau tidak, dengan batas tertentu seperti 75 dan 85. Jadi bisa disimpulkan bahwa MCMI ini dikembangkan melalui proses yang panjang, mulai dari teori, pengujian, sampai penyempurnaan sehingga menjadi alat tes yang lebih akurat dalam menilai kepribadian dan kondisi klinis seseorang. Lalu selanjutnya ada reliabilitas dan validitas. MCMI memiliki reliabilitas yang baik dengan konsistensi internal yang kuat. Koefisien alfa lebih dari 0,80 pada sebagian besar skala, serta reliabilitas tes retest yang tergolong sedang sehingga tinggi dengan median sekitar 0,91 dalam internal 5-14 hari. Dalam jangka lebih panjang, reliabilitas berkisar sekitar 0,78 sampai 0,80 dalam 5 hari sampai 6 bulan dan 0,59 sampai 0,73 hingga 4 tahun. Sehingga secara umum menunjukkan stabilitas yang cukup meskipun beberapa skala dapat berubah seiring waktu. Dari segi validitas, MCMI didukung oleh korelasi dengan berbagai alat ukur lain seperti depresi dan kecemasan. Yang sesuai harapan, analisis faktor yang mendukung
struktur skala, serta teori kepribadian Theodore Millon, serta korelasi antara versi MCMI 2 dan MCMI 3 yang cukup tinggi sehingga menunjukkan adanya keterkaitan. Nah, yang terakhir ada tahapan administrasi MCMI. Tahapan administrasi MCMI ini yang pertama meliputi persiapan dan instruksi, yang kedua pelaksanaan tes, dan yang ketiga scoring atau penilaian. Yang pertama, persiapan dan instruksi. Persiapan dan instruksi sendiri ini meliputi satu kriteria responden, di mana alat ini ditunjukkan untuk orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas yang sedang dalam penanganan klinis atau evaluasi kesehatan mental. Yang kedua, instruksi, di mana responden diberikan instruksi untuk menjawab 195 pertanyaan benar atau salah pada MCMI berdasarkan perasaan atau perilaku mereka yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu waktu. Tes ini membutuhkan waktu sekitar 25-30 menit untuk diselesaikan. Tahapan administrasi MCMI selanjutnya yaitu pelaksanaan tes. Nah, pelaksanaan tes ini mencakup satu format. Responden mengisi kuesioner baik secara fisik, kertas maupun online, komputer atau AI. Yang kedua ada validitas, di mana pengadministrasi harus memastikan responden menjawab secara jujur dan tidak acak. Tes ini memiliki skala validitas untuk mendeteksi respons acak, pola jawaban yang tidak konsisten, atau keinginan untuk menyembunyikan atau melebih-lebihkan gejala. Tahapan administrasi yang terakhir yaitu scoring atau penilaian, meliputi satu perhitungan. Scoring dilakukan untuk mengubah jawaban menjadi skor mentah atau raw scores dan kemudian menjadi skor base rate. Yang kedua ada skala, yaitu scoring mencakup 15 skala pola kepribadian, 10 skala sindrom klinis, dan 5 skala validitas. Yang terakhir, interpretasi, ialah dilakukan oleh profesional kesehatan mental, psikolog atau psikiater untuk menganalisis gangguan kepribadian dan klinis berdasarkan teori evolusi Millon. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang MCMI. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.